Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Badiru bil amal, bersegeralah beramal soleh. Finatan kakita'il lailil mudlim, karena fitnah-fitnah menjelang kiamat ini itu sangat-sangat menjerumuskan atau menyesatkan, seperti halnya malam yang gelap gulita, tidak ada penerangan apapun sehingga orang bisa tersesat kapanpun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Yang kami hormati Bapak Ketua Ranting, Bapak Ustadz Masdi, dan juga segenap pembesar Jam'iyah Muhammadiyah di pesisir Kilensari dan segenap jamaah Masjid Baitur Rahman pesisir, serta segenap mustami dimanapun saat ini menyaksikan atau mengikuti kajian ngaji bareng, ngopi bareng. Terus kemudian ada lagi antarul hufatal urrata alata ri'a asyai yatatawaluna fil buyan. Ciri atau tanda yang disebutkan oleh Nabi, selain tadi ada budak yang melahirkan tuannya, itu ada kelak, atau di antara tanda-tanda dekatnya kiamat itu ada orang-orang miskin yang bertelanjang, yang biasanya, yang sebelum-sebelumnya itu kemana-mana nggak pakai baju, Pak, kemana-mana nggak pakai sandal, nyeker, dan juga profesinya yang maksimal, maaf bukan merendahkan, tetapi ya para penggembala kambing, para penggembala. Tetapi kemudian terjadi perubahan nasib, dan itu terjadi sangat banyak terjadi. Tiba-tiba dia menjadi orang yang kaya, dan dia berlomba-lomba membuat bangunan-bangunan yang megah, tinggi-tinggian bangunan. Itu sekarang terjadi di Jazirah Arab, Pak. Jazirah Arab itu dulunya adalah orang-orang miskin. Orang-orang miskin di Jazirah Arab itu, kalau mau hidup cukup dia harus berdagang keluar Jazirah Arab, ke mana, ke Syam, ke Ethiopia, begitu. Nah, tetapi kemudian mereka juga penggembala kambing gitu. Kemudian berubah zaman, terjadilah sekarang Jazirah Arab itu karena diantaranya hasil tambang minyaknya. Nah, sekarang negara-negara Uni Emirat Arab itu adalah negara-negara termewah. Kita lihat bangunan-bangunan juga sangat tinggi menjulang. Kalau kita lihat di media sosial itu, Pak, ya, kalau kita pas umroh, pas haji, kalau yang sudah haji, kalau yang umroh, ya kita nggak bisa lihat. Mungkin kalaupun pas transit di Abu Dhabi, ya kita hanya di dalam bandara, kita nggak bisa lihat-lihat luar. Tetapi keberadaan, kemewahan negeri-negeri di Jazirah Arab itu bisa kita simak di media sosial, sangat banyak, sedemikian mewahnya. Padahal dulunya orang-orang Jazirah Arab itu ya miskin, Pak, penggembala kambing seperti itu. Nah, tetapi berubah. Nah, di lingkungan kita pun juga demikian. Banyak sekali terjadi perubahan nasib
Dari dulu yang orang-orang hanya kuli, ya hidup apa adanya, tapi terjadi perubahan, jadi kaya, kemudian jor-joran. Di kampung saya itu Pak, itu banyak orang yang merantau keluar pulau, keluar daerah, ke Bali, dan yang banyak juga ke luar negeri, ke Brunei, Malaysia, ke Arab gitu. Mereka mengirimkan uang ke rumah, ke pulang, ke keluarganya. Itu hal yang diutamakan itu pasti bangun rumah Pak. Sehingga kita dapati itu rumahnya megah-megah, mewah-mewah, tapi kosong karena orangnya memang tidak ada, orangnya di luar negeri. Itu terjadi. Jadi jor-joran bangunan. Nah ini diantara tanda-tanda, diantara tanda-tanda dekatnya kiamat. Nah sekarang itu banyak referensi yang kita bisa dapatkan. Nah sekarang pertanyaannya, emang kalau kiamat sudah dekat terus mau apa? Kan ini sebenarnya poinnya di situ. Jadi kita tahu Pak Masdi meminta untuk tema tanda-tanda kiamat itu maksudnya apa? Maksudnya kalau sudah tahu bahwa kita sekarang ini sudah diambang kiamat, sudah banyak sekali tanda-tanda bermunculan, fitnah di mana-mana. Ya, fitnah itu maksudnya adalah pengaruh-pengaruh buruk, itu fitnah. Jadi sekarang ini berkedok game online, tetapi sesungguhnya di situ ada maisirnya. Jadilah dia termasuk dalam judi online. Jangan dikira anak-anak main game online itu Pak, itu tidak judi. Itu harus beli top up dulu, harus bayar dulu berapa baru dia bisa main. Nanti dapat main itu dapat poin-poin yang bisa untuk main lagi, seperti itu. Nah ini kan untung-untungan. Ya kalau dia menang berarti dia dapat poin-poin yang bisa untuk main. Kalau kalah berarti ya sudah, top upnya tadi ya sudah hilang buat main. Tapi kalau dia menang berarti dapat perpanjangan apa ini? Perpanjangan ya main, perpanjangan kuota lah istilahnya, seperti itu. Ini judi dalam bentuk yang sangat sederhana. Ada juga judi yang memang betul-betul judi Pak, judol itu. Ternyata gembongnya adalah orang yang tertinggi di apa? Di sistem apa ini? Sistem yaitu sistem internet itu sudah. Kementerian apa? Dulu Kominfo ya, sekarang Komdigi sekarang itu. Ya itu sudah ditangkapin orang-orang. Ini fitnah. Jadi menyikapi sudah maraknya bahwa kita sudah benar-benar diambang kiamat. Ya kiamat sendiri kita bisa bagi, ada kiamat sughra, ada kiamat mutawasithah, ada kiamat kubro, ada kiamat kecil, pertengahan, dan kiamat besar. Kiamat kecil itu ya kematian itu Pak, kematian masing-masing kita itu kiamat kecil. Ada kiamat yang besar itu nanti adalah kiamat, adalah kiam itu bangkit. Jadi kalau kita ngomong kiamat itu kan bayangan kadang-kadang langit runtuh, terus air meluap, itu kiamat. Itu bukan kiamat, itu huru-haranya. Kiamatnya itu kan nanti kalau sudah tiupan trompet, orang mati semua, bahkan malaikat Israel sudah mati. Proses bangunnya itulah namanya kiamat. Yaumil kiamat, hari kebangkitan, itu kiamat. Itu kiamat kubro sana. Nah, kemudian perintahnya Rasul, bimbingannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika kita sudah diambang kiamat seperti ini, sudah banyak fitnah sana sini, ya, hampir tidak ada celah kita untuk menghindar dari riba misalnya. Hampir tidak ada celah kita untuk menghindar dari, kalau tidak betul-betul kita kokoh thikoh, itu kita tidak bisa menghindar dari fitnah-fitnah itu. Nah, nanti akan muncul secara fisik namanya Dajjal. Itu terus ada kemunculan Imam Mahdi, Nabi Isa yang kemudian membunuh Dajjal begitu. Nah, kemudian itu sudah sangat dekat kiamat. Nah, makanya mumpung itu semua belum terjadi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membimbing kita, badiru bil amal, bersegeralah beramal soleh. Finatan kakita'il lailil mudlim,
karena fitnah-fitnah menjelang kiamat ini itu sangat-sangat menjerumuskan atau menyesatkan, seperti halnya malam yang gelap gulita, tidak ada penerangan apapun sehingga orang bisa tersesat kapanpun. Yusbihu rajulan mu'min, pagi seseorang itu masih beriman, wa yumsi kafir, sorenya bisa jadi kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbi kafir. Dan juga sebaliknya, sore masih beriman atau malam masih beriman, paginya sudah jadi kafir. Ya bi'udinahu bi'arati minat dunia, dikarenakan apa? Mereka menukar atau menjual agamanya demi memperoleh perolehan dunia. Fitnah, tidak kuat dengan fitnah, tidak punya reserve atau daya tolak terhadap, tidak punya perlindungan terhadap fitnah, sehingga ditawari pinjaman lunak itu untuk usaha, ditawari gitu cuma 0,sekian%, ambil karena tidak kuat. Di samping mungkin keilmuannya juga kurang memadai. Yang namanya bunga berapapun itu ya riba, dan marak itu, bahkan dilegalkan, bahkan ada macam-macam lah seperti itu. Ini fitnah dan ini mengepung kita. Maka segera beramal, Pak. Beramal soleh. Amal yang utama apa? Ya sholat. Dalam rangka kita meminta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Ista'inu bis-sabri was-sholat. Ini senjata kita, Pak. Ini tameng kita yang betul-betul bisa membentengin kita dari fitnah-fitnah tadi itu. Kalau tidak, maka yang terjadi ya tadi itu, ya bi'u dinahu bi'arati minat dunya. Dia menukar agamanya demi memperoleh perolehan dunia. Ustaz, cari yang halal aja sulit sekarang ini, Ustaz. Cari yang haram aja sulit, Ustaz, apalagi yang halal. Ini kan orientasi dunia, Pak. Menggadaikan sesuatu yang hak demi memperoleh duniawi. Padahal dunia itu, Pak, Masya Allah, bahkan kalau dunia ini bisa menyamai beratnya sebelah sayap nyamuk, Pak, itu berarti apa maknanya? Dunia ini sebenarnya sangat remeh, lebih remeh dari sebelah sayap nyamuk itu loh. Kalau kita mengorbankan kehidupan yang panjang demi memperoleh dunia yang sangat remeh ini naudzubillah, sudah innalillah, maka demi memperoleh dunia, demi fitnah, karena fitnah yang sangat kejam, fitnah yang sangat-sangat menggoda, seseorang mudah tergelincir. Dan inilah diantara ciri-ciri atau tanda-tanda kiamat, fitnah bertebaran, Pak. Seperti halnya gelap gulita, kita tidak melihat apa-apa, itu bisa tergelincir setiap saat. Digambarkan oleh Nabi, pagi masih beriman, sore bisa kafir. Sore masih beriman, pagi kafir. Apa tandanya? Apa yang terjadi? Karena akidahnya telah digadaikan, telah ditukar dengan perolehan dunia. Hanya itu. Intinya apa? Fitnah dunia. Tidak betah, tidak kuat dengan godaan dunia. Tidak kuat lapar. Tidak kuat tidak hidup mewah. Itu. Demi memperoleh usaha yang besar, maka mengambil kredit, seperti itu. Demi ini maka mengambil itu, demi ini maka melakukan ini dan itu. Demi usahanya lancar. Ada teman yang cerita, di mbah sana itu dulu dikasih syarat, saya usahanya lancar, datang ke dukun, Pak, akhirnya. Seperti itu kurang lebih. Intinya bergainingnya itu atau apa ini? Transaksinya itu hanya dengan duniawi. Maka Rasul menyatakan bahwa benar, ya bi'udinahu
Dia menukar atau menjual agamanya bi'arati minad dunya, demi memperoleh sesuatu tentang duniawi. Nah ini Bapak-Bapak sekalian, mudah-mudahan warga Ranting Kilensari Muhammadiyah ini betul-betul tercerahkan terhadap hal ini. Kenali mana yang baik dan mana yang buruk, kita kenali betul-betul. Tentu dengan selain kita banyak tholabul ilmi, banyak membuka referensi literatur-literatur, banyak bergaul dengan orang-orang yang paham, tentunya kita memohon kepada Allah taufik, hidayah dan taufik. Ya, dengan doa yang masyhur biasanya kita pakai itu, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Ini agar kita dibimbing oleh Allah, ditunjukkan dan diberi kekuatan. Itu. Terus Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan di dalam surat Az-Zariyat itu, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatun arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegera menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ampunan bisa diperoleh kalau kita bertakwa, beramal soleh, kita beristighfar dan lain sebagainya. Maka perintahnya Allah bersegera menggapai ampunan, dicocokkan dengan perintah Nabi badiru bil a'mal, bersegeralah beramal soleh gitu. Karena dengan amal soleh itu akan membuat, kalau niat kita ikhlas, akan membuat Allah lebur kepada kita. Kalau Allah sudah lebur kepada kita, maka kita akan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan bersegera menggapai surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang muttaqin atau yang bertakwa. Bersegera. Di sini ada masjid, Pak. Masya Allah. Sekarang umroh itu rata-rata 35 juta. Di bawah itu mengkhawatirkan. Ada di Situbondo, itu pusatnya Situbondo, ada beberapa buka cabang dan cukup terkenal. Ketika saya di imigrasi itu ditanya, ikut PT ini ya? Terkenal itu PT itu. Oh enggak, saya enggak ikut itu. Artinya dia terkenal. Tetapi ya ujung-ujungnya juga ngelinyong, Pak. Ujung-ujungnya ya sekarang urusan pengadilan, terus tempatnya itu disita oleh bank dan lain sebagainya. Bermasalah. Umroh saja sedemikian butuh perjuangan, apalagi haji. Saya daftar bulan 3 tahun 2014 tuh, Pak. Dapat antrian nanti tahun 31. Masih hidup enggak ya? 31 ternyata. Tetapi Allah Subhanahu wa taala melalui informasi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk kita umrah, kita haji itu apa sih Pak tujuannya? Untuk memperoleh keridhaan Allah, untuk memperoleh pahala haji umroh. Umrohnya bisa makbulah, umrohatan makbulah, haji yang mabrur. Untuk bisa itu kita perlu sumber daya yang luar biasa. Tetapi pensyariatan kita ini Masya Allah, Pak, hanya dalam tanda kutip, hanya dengan sholat subuh berjamaah, kemudian tidak pulang setelah sholat subuh itu, tidak pergi dari tempat sholatnya, berzikir pada Allah sampai nunggu matahari terbit surup, kemudian sholat 2 rakaat. Itu pahalanya seperti pahala haji umroh kamilan, kata Nabi 3 kali, sempurna. Nah, kalau kita merutinkan, Pak, taruhlah tidak tiap hari lah, tiap Jumat misalkan, atau yang pegawai misalkan tiap Sabtu atau tiap Ahad, sholat subuhnya nggak usah pulang sampai sholat surup, sampai waktu isyraq, kemudian sholat surup, dapat pahala haji umroh sempurna. Ini berapa biayanya, Pak, kalau kita berangkat beneran? Yang berangkat beneran itu pun juga belum tentu mabrur. Iya, sudah biaya banyak, sudah nunggu lama, itu belum tentu mabrur. Tapi kalau pahala haji umroh
yang diperoleh ini adalah haji umrah yang sempurna, berarti umrotan yang makbulan dan haji yang mabrur. Hanya modal berangkat ke masjid dengan mengikhlaskan niat, ya, mengikhlaskan niat dan ikhtisab, mengharap pahala sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah melalui yang diinformasikan melalui baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, maka kita akan memperoleh seperti itu. Ini Masya Allah, dan itu segera dimulai, bersegera. Karena apa? Kiamat sudah diambang terjadi. Kiamat sugro, kalau yang kiamat sugro, kematian kita, ya kita semua diambang kematian. Maka bersegera beramal. Apa sekiranya amal yang ringan tetapi menghasilkan efek pahala yang besar, yaitu cari. Seperti itu. Ribat, sekarang ribat itu adalah ketika seorang jihad perang di jalan Allah, jihad perang fisabilillah, dan dia mendapat tugas yang paling berat, yakni berjaga di perbatasan dengan perbatasan wilayah musuh. Ini taruhannya nyawa setiap detik, Pak. Dan ini kualitas jihad yang paling tinggi itu ya ribat itu. Dia menjaga di perbatasan dengan batas musuh. Nah, kita yang tidak di wilayah perang dan juga tidak memiliki kemampuan berperang dan juga tidak memiliki skill berperang, tidak ada kesempatan berperang, kita bisa memperoleh pahala jihad fisabilillah yang kedudukan pahalanya, kedudukan makomnya seperti yang posisi ribat tadi. Apa itu? Menunggu waktu sholat untuk sholat berikutnya di masjid, di musola. Maghrib sholat, Pak, berjamaah. Pas tidak pulang, di situ niat i'tikaf atau niat berzikir, apa dengan baca Al-Quran atau dengan kajian, dengan niat sambil nunggu isya. Ini pahala ribat namanya, Pak. Wa dzalikumur ribat. Oyanti dzurus sholat ba'da sholat, kata Nabi, menunggu waktu sholat setelah sholat itu wa dzalikumur ribat, dan itu ribat bagi kalian. Masya Allah, ini Pak, luar biasa. Yang paling strategis itu adalah maghrib ke isya. Itu waktunya pendek. Ambil itu, Pak, setiap hari. Ya sambil ngaji atau sambil minimal iktikaf. Diam saja sudah. Gitu. Iktikaf. Jadi berzikir itu kan maknanya luas. Mengingat Allah, menyebut asma Allah, dengan ngaji, dengan kajian, dengan iktikaf. Meskipun nanti iktikafnya ketiduran, nggak apa-apa. Iktikaf, tidur orang iktikaf itu berpahala karena posisinya sedang iktikaf itu. Tapi ya masuk maghrib sampai isya aja sampai turu rek gitu. Ya, tapi nggak tahu juga kalau siangnya kerja berat, kemudian maghrib ke isya. Tapi jangan diniatkan tidur, Pak. Kalau ketiduran tak napa. Itu ribat, ambil itu, Pak. Ambil itu. Peluang besar. Kita kalau mau perang beneran, Pak, ya, kita nggak pernah latihan perang, kita dan memang kita tidak dalam wilayah peperangan di sini, di Gilensari, di Indonesia itu. Jadi ini bersegera. Jadi maknanya kenapa ketua ranting kita menyarankan atau meminta tema tanda-tanda kiamat? Maknanya adalah agar kita bersegera beramal soleh. Hanya itu. Kalau hanya tahu tanda-tanda kiamat, tahu kalau memang sudah tahu mau ngapain itu, Pak. Ya paling nunggu aja kita, ya sudah nunggu kita kapan kiamat, ayo sudah, masa gitu. Maksudnya ya kita kemudian mempersiapkan diri, cepat-cepat kita memperbanyak bekal dengan strategi, Pak, strategi ilmu, dengan mengetahui oh pahala ribat, oh pahala haji umrah, oh pahala ini dan itu harus dengan ngaji memang. Dengan ngaji, dengan tholabul ilmi, kemudian tahu peluang-peluang pahala besar dengan amaliyah yang hanya kecil. Surat Al-Ikhlas dibaca sekali sama dengan sepertiga Al-Quran, dibaca 3 kali sama dengan menghatamkan 30 juz Al-Quran. Sambil ribat, menunggu waktu maghrib sampai isya, sambil baca surat Al-Ikhlas terus. Bayangkan kalau misalkan dibaca 100 kali, sudah berapa khatam Al-Quran itu, Pak? Nah inilah
peluang-peluang yang harus kita ketahui dalam rangka kita bersegera beramal soleh itu. Demikian ya Bapak-bapak sekalian, ini fungsinya kita mengingat akan segera datangnya waktu as-sa'ah atau kiamat itu. Dan kiamat pada diri kita masing-masing pasti terjadi, dan itu memang waktunya juga sangat-sangat rahasia Allah. Ada orang yang sudah lama sakit, dirawat oleh istrinya, istrinya duluan ternyata tiba-tiba meninggal gitu. Ini sangat-sangat rahasia. Maka bersegera. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, atau dengan badiru bil a'mal tadi. Ini semuanya bisa kita lakukan dengan kita mengilmui amalan-amalan apa yang sekiranya bisa memperbanyak keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya amalan-amalan yang wajib, salat 5 waktu yang wajib-wajib tentu harus kita utamakan. Tapi di luar itu seperti salat rawatib 12 rakaat sehari semalam, siapa yang mengistiqomahkan itu, maka Allah membangunkan istana di surga. 12 rakaat Pak. Habis maghrib 2 rakaat, itu sholat sunnah rawatib yang muakkad. Habis isya 2 rakaat. Qobliyah subuh 2 rakaat. Qobliyah duhur 2 rakaat, ba'diyah duhur 4 rakaat. Jadi 12. Hal-hal semacam itu peluang besar yang bisa kita raih. Selain memang bersegera secara waktu, juga kita bersegera secara kualitas. Dengan sehari semalam kita bisa menumpuk sangat banyak pahala atau keutamaan yang dijanjikan, yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memberitahu? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul memberitahu kita pada hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian nggih. Nanti terlalu malam pas ngantuk semua. Hampir jam 9. Mungkin ada sih mau diskusikan atau monggo persilahkan. Mungkin diawali untuk menstimulan yang lain, mungkin dari Pak Sur apa siapa, ada sesuatu. Nggih, Pak, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ribat nggih. Kalau seperti guru aja itu habis maghrib sampai isya, apa bisa dikatakan ribat? Iya. Nggih. Demikian Ustaz. Waduh ini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, tertutupi salon. Iya, ribat itu intinya wayantidharu salat ba'da salat. Dan kita gabungkan dengan kaidah innama a'malu bi niat. Jadi kalau memang itu ada, apakah guru ngaji, apakah siapapun yang memang di situ ngajar ngaji dari maghrib sampai isya, itu senyampang itu memang sambil diniatkan ribat, ya dapat ribat. Kalau tidak diniatkan ribat, ya dapat pahala ngajar ngaji aja Pak. Jadi innama a'malu bi niat. Maka ilmu itu penting. Kan eman. Karena tidak tahu, maka tidak meniatkan. Ya kalau tidak meniatkan, ya tidak dapat itu loh. Eman kan, sudah sholat maghrib berjamaah, habis itu ngajar anak-anak ngaji. Oh, ngajar itu luar biasa Pak. Satu huruf Al-Quran itu, satu huruf bisa dikalikan 10. Misalkan, berapa huruf itu? Anak ini nanti sampai besar pasti baca Al-Fatihah, pasti baca huruf Al-Quran. Belum lagi kalau anak ini nanti jadi guru, ngajari jadi ustadz atau jadi kiai, punya pesantren yang punya ribuan santri, santrinya nanti punya, ini beranak pinak besar sekali, ngajar ngaji di masjid maghrib sampai isya. Tapi kalau tidak diniatkan ribat, ya tidak dapat ribat. Diniatkan, makanya penting berangkat sholat, berangkat ke masjid, ya, berangkat ke masjid, berwudu dari rumah, ya. Isba'ul wudu alal makarih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membaguskan wudu, menyempurnakan wudu dengan baik di waktu-waktu yang sulit. Misalkan dingin, cek dinginnya itu. Kemudian wa kasratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah
ke masjid, jalan kaki Pak. Kalau pakai sepeda gimana Ustaz? Ya mudah-mudahan putaran roda itu dihitung satu langkah adalah satu pahala dan menggugurkan satu dosa berangkatnya. Pulangnya juga Pak, satu langkah menggugurkan pahala, menggugurkan dosa dan menambah satu pahala. Demikian Ustaz Muji, kayaknya sudah cukup ya Bapak sekalian. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.